Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Teh Gita, yaitu agama pada masa usia lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri sikap keberagamaan pada masa usia lanjut. Nah, ciri-ciri sikap keberagamaan di sini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu kehidupan keagamaan pada masa usia lanjut sudah mencapai tingkat kemantapan. Jadi maksudnya pada masa usia lanjut di sini sikap keagamaannya itu sudah pada tahap maksimal, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jadi sudah tentang ilmu pengetahuan keagamaannya juga sudah diperdalam. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu meningkatnya kecenderungan untuk mendapatkan keagamaan. Untuk yang ketiga mulai muncul pengakuan terhadap realistis tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Jadi pada masa usia lanjut di sini dalam kehidupan akhiratnya itu sangatlah sungguh-sungguh, seperti hanya mendalami ilmu tentang keagamaannya diperdalam, seperti mengikuti kegiatan religius seperti ikut pengajian rutin bulanan atau mingguan seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antara manusia dan sifat-sifat leluhur. Nah, untuk yang kelima yaitu timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjut. Jadi timbulnya rasa takut di sini maka akan meningkatnya keimanan kita. Maka dari itu dengan meningkatnya keimanan kita harus memperbanyak ibadah karena Allah, seperti halnya mengikuti yang telah tadi saya sampaikan bahwa ikut ke pengajian mingguan ataupun bulanan, terus mengabdi kepada masyarakat seperti itu, ikut silaturahmi, bersosialisasi seperti itu. Nah, yang keenam, perasaan takut kepada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya akhirat nanti. Nah, maksudnya nomor yang terakhir ini berkaitan sama yang tadi saya sebutkan, timbul rasa takut. Nah, maka perasaan takut di sini akan meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya hari akhir, yaitu di akhirat nanti bakal. Nah, jadi maka di akhirat nanti kita akan kekal selama-lamanya hidup di akhirat, dan di dunia hanyalah sementara. Maka kita harus seimbang antara kehidupan akhirat, maksudnya kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia kita ikut mengabdi di masyarakat, jangan hanya egois gitu. Nah, dan di akhirat juga kita harus diperdalam juga mengikuti acara-acara religius, kegiatan keagamaan seperti pengajian, kita banyak baca Al-Quran, banyak sedekah seperti itu. Nah, dan terdapat dalam doa yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka apabila kita seimbang antara dunia dan akhirat, maka akan kita dijauhkan dari api neraka. Dunia hasanah, dunia kita berbuat baik, dan akhirat kita memperdalam dalam kebaikan, maka kita dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka kita akan dijauhkan dari api neraka seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu kematangan beragama. Berbicara tentang kematangan beragama tentu terkait erat dengan kematangan usia manusia. Nah, perkembangan kematangan beragama
saja. Nah, seperti itu. Kematangan atau kedewasaan seseorang dalam beragama biasanya ditunjukkan dengan kesadaran dan keyakinan yang teguh karena menganggap agama yang kita anut itu benar dan memerlukan agama dalam hidupnya. Seseorang yang matang dalam beragama ini akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya dengan penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan. Nah, seseorang yang matang dalam beragama ini tidak hanya memperteguh dalam keyakinan dan tanggung jawab, akan tetapi seseorang yang matang beragama di sini akan memperdalam ilmu keagamaannya, tidak dan dalam segi perilaku sikapnya itu akan dipertimbangkan betul-betul, tidak hanya sekadar ikut-ikutan saja seperti itu. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi dalam kematangan beragama. Nah, yang pertama yaitu faktor dari diri sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor dari luar. Untuk yang pertama yaitu faktor dari diri sendiri. Nah, terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu kapasitas diri dan yang kedua yaitu pengalaman. Nah, kapasitas ini merupakan ilmiah atau rasio. Dalam menerima ajaran-ajaran itu terlihat perbedaannya antara seseorang yang mampu memahami dan kurang memahami. Bagi mereka yang mampu menerima dengan rasio, mereka akan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran keagamaannya. Sedangkan faktor pengalaman, semakin luas pengalaman kita, maka akan semakin mantap dan stabil dalam keagamaannya. Namun bagi mereka yang kurang dalam berpengalamannya akan sedikit mengalami kesulitan dan berbagai hambatan dalam mengamalkan ajaran keagamaannya. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor dari luar. Nah, yang dimaksud dari faktor luar di sini yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Nah, faktor-faktornya antara lain tradisi agama atau pendidikan yang diterima, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.